Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Farhandani dengan NIM 22073055. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pra-UTS saya dengan mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Bu Milana. Pada tugas besar pra-UTS kali ini, saya diinstruksikan untuk mengerjakan sebuah studi kasus di mana studi kasusnya yaitu sebuah bengkel yang akan dibuka membutuhkan mesin dan peralatan dengan biaya investasi sebesar 220 juta. Biaya operasional ini diperkirakan 25 juta. Biaya maintenance diperkirakan 55 juta pada tahun pertama dan meningkat sebesar 750.000 setiap tahunnya. Lalu untuk pendapatan diharapkan sebesar 755 juta setiap tahunnya. Dan di tahun ke-7 dilakukan overhaul yang menghabiskan biaya 55 juta. Lalu pada tahun ke-10 dan ke-15 diperoleh lump sum sebesar 160 juta. Dan investasi ini diperkirakan akan berjalan selama 22 tahun dengan perkiraan pada akhir investasi nilai sisa dari mesin dan peralatan bernilai 50 juta dengan tingkat suku bunga 5%. Lalu berdasarkan studi kasus di atas, saya diperintahkan atau diinstruksikan untuk mencari present worth analysis-nya dan annual cash flow analysis-nya untuk menilai apakah investasi tersebut layak atau tidak. Jadi berdasarkan instruksi ini, saya telah mendapatkan penjelasannya. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Sebelum masuk, di sini saya sudah menentukan apa saja yang diketahui dari instruksi di atas atau instruksi yang tadi pada slide sebelumnya. Yang pertama adalah investasi awal dengan simbol I besar yang sekitar 220 juta rupiah. Lalu biaya operasional dengan simbol AC itu sekitar 25 juta per tahun. Lalu biaya maintenance atau AM kecil sekitar 55 juta rupiah dan akan naik per tahunnya sekitar 0,75 juta rupiah dan disimbolkan dengan G besar dan M kecil atau gradient maintenance. Selanjutnya berdasarkan investasi tadi diperkirakan pendapatannya yang dilambangkan dengan AB sekitar 755 juta per tahun. Lalu pada tahun ke-7 mengalami overhaul sekitar 55 juta dan pada tahun ke-10 dan tahun ke-15 terdapat lump sum sekitar 160 juta rupiah. Lalu ada nilai sisanya atau salvage value sekitar 50 juta rupiah yang akan didapat ketika investasi berakhir. Lalu untuk periode investasinya, kalau berdasarkan instruksi tadi, sekitar 22 tahun dan dengan tingkat suku bunga sekitar 5% yang dilambangkan dengan I kecil. Baiklah, berdasarkan instruksi dari studi kasus tadi dan apa saja yang telah kita ketahui, saya juga diinstruksikan untuk membuat sebuah cash flow diagram, yaitu diagram arus kas. Di mana dapat kita lihat semuanya di sini apa saja yang kita ketahui pada slide sebelumnya, yaitu mulai dari investasinya, yaitu modal yang perlu kita keluarkan untuk memulai investasinya. Jadi apapun yang kita keluarkan selama periode investasi akan diarahkan diposisikan di bawah. Mulai dari overhaul di tahun ke-7 sekitar 55 juta dan biaya operasional sekitar 25 juta dan biaya maintenance sekitar 55 juta dan gradient maintenance sekitar 0,75 juta. Lalu untuk pemasukan yang itu dilambangkan dengan AB, itu pemasukan kita di tiap tahun atau di tiap tahun akhir periode sekitar 755 juta rupiah.
Dan untuk semua pemasukan yang diarahkan ke atas, dimulai dari lump sum sekitar 160 juta rupiah, baik di tahun ke-10 dan di tahun ke-15. Lalu juga terdapat salvage value atau nilai sisa yang diperkirakan investasi ini akan menyisakan sekitar 50 juta rupiah pada akhir periode. Dan juga terdapat tingkat suku bunganya. Yaitu SGI sekitar 5%. Dan untuk cash flow diagram ini sudah mewakili semua apa saja yang kita ketahui pada instruksi sebelumnya. Next. Di sini saya akan membahas present world analysis terlebih dahulu. Untuk penyelesaiannya saya memiliki dua formula, yaitu dimulai dari formula sederhana, yaitu PW sama dengan PWB dikurang PWC, di mana PW itu adalah present world sama dengan present world benefit atau dikurang present world cost. Jadi gampangnya mungkin present world benefit itu pemasukan kita dikurangi dengan PW cost atau pengeluaran. Sebelum masuk ke formula lengkapnya, kita akan membahas formula sederhana terlebih dahulu. Kurang lebih untuk perhitungan formula sederhana seperti ini, yaitu di mana untuk PW sama dengan PWB dikurang PWC, kurang lebih didapatkan rumus seperti ini. Itu dimana kita dimulai dengan AB, dan untuk rumus suku bunganya adalah P per A, I, N. Dikarenakan A sudah diketahui terlebih dahulu dan kita perlu mencari P. Jadi P per A, lalu L per S 10, P per F, I per 10. Kenapa di sini 10? Karena untuk lump sumnya pada diletakkan di tahun ke-10. Begitu juga di lump sum 15. Ini N-nya 15 juga. Dan untuk SQ-nya menggunakan rumus suku bunga P per F IN. Selanjutnya kita masukkan apa saja yang telah kita ketahui dari instruksi sebelumnya. Itu dimana pendapatannya sekitar 755 juta rupiah dan dengan rumus suku bunga P per A 5% 22 tahun. Begitu juga untuk kita ketahui selanjutnya. Semuanya akan kita kalikan dengan, terlebih dahulu kita tentukan berapa suku bunganya yang dapat kita lihat pada tabel bunga yang sudah dibagikan oleh Ibu. Lalu setelah kita mendapatkan hasil bunganya itu sekitar 13,163 untuk tabel bunga P per A 5% 22 tahun, maka kita akan mengalikannya 755 juta dikali dengan 13,163 dan didapatkan hasil 9,938,065 juta. Begitu juga selanjutnya juga perlu dilakukan pengalian seperti tadi. Lalu kita akan menjumlahkan hasilnya, itu sekitar 10,130,344 juta. Inilah hasil dari penjumlahan mulai dari PWB, itu present world benefit. Selanjutnya kita perlu menentukan present world cost. Kurang lebih hasilnya sama seperti tadi. Untuk present world cost ini kita akan menghitung pada bagian pengeluarannya, mulai dari investasi, biaya operasional, biaya maintenance, gradient maintenance, dan overhaul di tahun ke-7. Kurang lebih kita juga perlu menentukan tabel bunganya. Lalu kita masukkan tabel bunga yang sudah kita lihat pada tabel bunga. Lalu kita mengalihkan apa yang kita ketahui tadi dengan tabel bunga yang terletak di dalam kurung ini. Hasilnya kita akan mendapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Lalu kita juga akan menjumlahkannya seperti cara sebelumnya dan didapatkan hasil 1,396,764 juta. Kalau dikarenakan PWB dan PWC nya sudah kita ketahui, maka kita akan lanjut
Untuk melakukan pengurangannya sederhana, itu present worth sama dengan present worth benefit dikurang present worth cost. Nah, itu dimana untuk benefit present worth benefitnya sekitar 130,344 juta dikurang 1396764 juta, dan kita dapatkan hasil sekitar 8,733,58 juta. Nah, itulah untuk perhitungan formula sederhana dari present worth analysis. Jadi untuk formula lengkapnya, di sini kita memasukkan semua apa saja yang kita ketahui dari instruksi sebelumnya. Dan untuk pengeluaran kita awali dengan minus, dan untuk pemasukan kita awali dengan plus. Nah, kurang lebih juga semua seperti tadi, kita juga perlu menentukan tabel bunga mana yang akan kita pakai. Dikarenakan ini kita sudah A, sedangkan kita perlu tanya P, maka lampu ruang P per A sama seperti tadi. Lalu setelah kita menentukan tabel bunga yang mana yang akan kita pakai, lalu kita akan memasukkan angka-angka yang telah kita ketahui pada instruksi sebelumnya. Setelah kita memasukkan semua angka-angkanya, nah lalu kita akan menentukan berapa tabel bunganya yang dapat kita lihat di tabel bunga yang telah dikirim oleh ibu. Lalu kita akan mengalihkan apa yang kita ketahui tadi dengan tabel bunga yang di sini, dan kurang lebih didapatkan hasil seperti ini. Lalu kita juga akan menjumlahkannya. Present worth-nya sama dengan 8,733,582 juta. Nah, inilah hasil dari present worth-nya dengan menggunakan rumus formula lengkap. Kurang lebih kita mendapatkan hasil yang sama dengan formula sederhananya, itu formula sederhana yang sebelumnya tadi sekitar 8,733,582 juta. Itu sama. Dan selanjutnya, dan kesimpulan present worth analysis ini, jadi berdasarkan perhitungan present worth analysis dengan tingkat suku bunga 5% dengan periode investasi 22 tahun, didapatkan hasil present worth sama dengan 8,733,582 juta. Dan dikarenakan present worth-nya lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak atau feasible untuk dilakukan. Dan kurang lebih itu kesimpulan dari present worth analysis. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke annual cost analysis. Nah, annual cost itu disimbolkan dengan AE, dan untuk formula sederhananya kurang lebih hampir sama dengan sebelumnya tadi, yaitu beda. Itu AE sama dengan EUAB dikurang EUAD, di mana equivalent uniform annual benefit dikurang dengan N equivalent uniform annual cost. Dan itulah rumus dari formula sederhananya. Untuk formula lengkapnya kurang lebih hampir sama seperti tadi. Yang pengeluaran diawali dengan minus, yang pemasukan yaitu AB ini diawali dengan plus. Dan sedangkan untuk rumus bunganya, dikarenakan P-nya sudah kita ketahui, yaitu investasi awal itu kita melanggan dengan P atau present, sedangkan yang kita tanya itu adalah A, annualnya. Sekarang rumus yang kita pakai adalah A per P untuk menentukan ini. Nah, sama seperti AG ini, karena yang kita ketahui sudah G atau gradient maintenance, sedangkan A kita tanyakan, jadi yang kita pakai adalah A per G, I, N. Kurang lebih sama seperti sebelumnya, seperti OH ini, LS sampai SV. Tentunya kita masuk ke rumus formula sederhananya terlebih dahulu. Untuk penyelesaian A ini, formula sederhana di mana dapat kita lihat itu formula sederhananya AE sama dengan N
equivalent uniform annual benefit dikurang equivalent uniform annual cost sama dengan PW benefit atau PWB yang telah kita dapatkan hasilnya tadi dan A per P, I, N. Itu ini adalah rumus tabel bunganya. Nah, untuk PW benefit yang tadi kan kita sudah mendapatkan hasil sekitar 10,129,45. Lalu kita kalikan dengan nilai suku bunga, nilai pada tabel bunga tadi, dan kita mendapatkan hasil sekitar 769,84 juta per tahun. Dan untuk EUAC-nya kita mendapatkan hasil sekitar 106,15 juta per tahun. Dan ini untuk menentukan nilai EUAC-nya juga menggunakan PW cost-nya pada perhitungan yang telah kita dapatkan sebelumnya tadi, dan juga dikalikan dengan rumus tabel bunganya. Lalu kita tinggal melakukan pengurangan, itu 769,84 dikurang 106,15, dan kita mendapatkan hasilnya 663,69 juta per tahun. Mungkin itulah kurang lebih hasil penjelasan dari formula sederhana tadi. Selanjutnya untuk formula lengkapnya. Nah, untuk formula lengkapnya seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya. Ini mungkin dapat teman-teman lihat. Ini kurang lebih adalah rumus formula lengkapnya. Dan beginilah juga perhitungannya. Kurang lebih begini perhitungannya, lalu kita mengalihkan apa yang kita ketahui tadi dengan tabel bunganya, dan kita mendapatkan hasil seperti ini. Dan untuk AE-nya kita juga mendapatkan 663,494 juta. Nah, kurang lebih hasil perhitungan dari formula lengkap dengan menggunakan formula lengkap sama dengan formula sederhana yang telah kita pakai sebelumnya tadi. Jadi kurang lebih hasilnya akan tetap sama. Begitu juga dengan present worth analysis tadi, hasilnya juga tetap sama. Untuk annual cost analysis ini hasilnya juga sama. Dan untuk kesimpulannya, pada annual cost flow analysis ini, dimana dengan tingkat suku bunga 5% dan dengan periode investasi 22 tahun, dan didapatkan hasil AE sama dengan 663,494 juta. Dan dikarenakan sebelumnya maaf, ini adalah AE. AE besar dari 0. Nah, jadi dikarenakan AE telah besar dari 0, maka investasi tersebut layak untuk dilakukan atau feasible. Kurang lebih sama, kita mendapatkan hasil yang sama-sama layak seperti dengan kita melakukan present worth analysis tadi dan dengan annual cost cash flow analysis. Untuk formulanya dimana kan juga terdapat dua formula, mulai dari formula sederhana dan formula lengkapnya. Kita pada hasil perhitungan dari kedua formula tersebut, kita mendapatkan hasil perhitungan yang sama selama kita memasukkan angka-angkanya dengan benar dan dengan menggunakan rumus tabel bunganya yang tepat. Jadi tidak ada perbedaan pada kedua rumus formula lengkap tadi karena telah mendapatkan hasil yang sama. Mungkin kurang lebih itulah hasil dari tugas besar pra-UTS ekonomi teknik saya kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.